dari sustainability. Elemen dari sustainability. Ini yang kita sebut sebagai 3 pilarnya. Ada ekonomi, ada environment, ada society. Jadi ketika kita bicara environment, sub-elemen dari lingkungan itu meliputi biodiversity, materials, energi, dan interaksi biofisik. Jadi ada biodiversitas, ada material, ada energi, dan ada interaksi biofisik. Itu elemen yang ada di lingkungan. Biodiversity ya keanekaragaman biotik ya, keanekaragaman hayatinya. Jadi di dalam lingkungan bahkan dia di perkotaan sekalipun, maka lingkungan, elemen dari lingkungan salah satunya adalah keanekaragaman hayatinya itu. Maka pada waktu membahas tentang aspek sustainability dari lingkungan, bagaimana kondisi dari keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan yang dibahas atau menjadi ruang dari topik penelitian. Kemudian materials. Materials ini bisa, ya selain dari tadi yang disebutkan bisa menjadi bahan dari bahan bakar untuk diubah menjadi energi, materials itu termasuk juga segala sesuatu sumber daya alam yang digunakan untuk kepentingan pembangunan. Bahkan misalnya untuk untuk bahan bangunan, untuk bahan makanan, untuk bahan sandang, dan untuk segala macam keperluan manusia, dan itu memang berada dari alam, baik yang diolah lebih dulu ataupun yang tidak diolah. Nah, ini menjadi bagian dari sub-elemen sustainability dari lingkungan. Lalu environment juga membahas tentang energi. Nah, itu nanti yang energi ini kalau kalian ikuti kemarin di pidatonya, studium generalnya dari Prof. Bambang, bukan Prof. Bambang menekankan sekali bahwa ke depan itu adalah energi ya, clean energy, kemudian green energy. Nah, kemudian yang lain adalah biophysical interaction, interaksi biofisik. Kegiatan manusia juga mampu atau dapat berakibat pada perubahan di dalam interaksi biofisik ini. Itu yang ada di lingkungan. Kemudian elemen berikutnya, ekonomi nih. Ya, ekonomi. Oke, jadi di pilar ekonomi ini, elemen sustainability-nya adalah money and capital, kemudian juga ya ini yang soal keuangan dan modal, kemudian employment, tenaga kerja, ini yang bolak-balik juga menjadi bagian dari pentingnya sustainability, pekerjaan atau sumber penghasilan lah ya, utamanya adalah sumber penghasilan. Kemudian juga technical growth, pertumbuhan, teknologi, kemudian juga investasi, dan yang lain adalah market forces atau kekuatan pasar. Nah, ini berkelindan memang di dalam kenyataannya sangat berkaitan langsung dengan lingkungan maupun dengan sosial. Jadi bisa dibilang harus berjalan seiring, bisa juga berjalan duluan siapa. Ada di satu kondisi yang jalan harus duluan lingkungannya, baru ekonominya.
ada di satu tempat yang jalan mungkin sosialnya, atau di dalam kasus seperti sekarang misalnya di dalam pandemi COVID ini ada prioritas juga antara ekonomi dengan kesehatan, dengan sosial masyarakat dari aspek kesehatannya. Jadi memang ini menjadi bagian yang harus juga ada di dalam penelitian gitu. Either tentang tenaga kerjanya kah, atau dari sisi investasinya kah, atau dari sisi keuntungan dan pasar dan sebagainya. Kita lanjut kalau begitu dengan ini, dengan aspek sustainability dari elemen sosial. Oke. Ya, oke. Elemen dari sustainability yang aspek sosial, yaitu ada human diversity. Nah, jadi kalau dari lingkungan tadi ada biodiversity, di dalam sosial juga ada human diversity. Nah, human diversity ini baik di tataran kultural, linguistik, bahasa, dan juga etnis. Premisnya udah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa semakin diversitas maka semakin berlanjut. Nah, apakah artinya bahwa makin dibikin makin beragam? Tidak juga. Jadi secara alamiah bahwa daerah-daerah yang mengalami pertumbuhan yang cukup cepat itu adalah ketika daerah itu terpapar oleh diversitas, oleh keragaman. Baik dari segi kultur maupun dari segi bahasa dan juga dari etnis. Kemudian equity. Nah, tadi kita melihat bahwa salah satu prinsip dalam keberlanjutan, salah satunya adalah equity ya. Nah, equity di sini kita bergantung atau juga bisa merdeka. Nah, ini juga menjadi bagian yang penting. Jadi kesetaraan dalam hal ini adalah kesetaraan sosial, akses terhadap lingkungan, akses terhadap pendidikan, akses terhadap kesehatan, akses terhadap infrastruktur lain, bahkan juga akses terhadap demokrasi, itu adalah equity atau sosial. Maka di dalam penelitian-penelitian di berkelanjutan ada beberapa varian yang selalu melibatkan adanya partisipasi dari masyarakat. Nah, ini partisipasi dari masyarakat ini masuk juga ke dalam equity tadi. Jadi bagaimana masyarakat itu dilibatkan, sejauh mana dilibatkan, dan bagaimana bentuk keterlibatannya di dalam perencanaan sesuatu tema atau suatu wilayah atau sesuatu kasus dan sebagainya. Nah, ini adalah equity. Seberapa jauh masyarakat itu kemudian dilibatkan. Kalau tingkat partisipasi kan dia bisa banyak macam-macam ya. Mulai dari yang paling pasif sampai paling aktif. Partisipasi ini bisa dalam bentuk macam-macam dan dalam hierarki yang berbeda-beda, juga di dalam metode yang berbeda-beda. Itu adalah sosial masyarakat. Kemudian juga yang ketiga adalah quality of life. Jadi kualitas hidup nih, apakah kualitas hidup dari masyarakat tersebut di dalam lingkup penelitian atau di dalam wilayah tertentu itu mengalami peningkatan kualitas, atau sama aja, atau memburuk. Kualitas hidup itu harus semakin lama semakin baik.
semakin ke depan semakin baik. Kalau sama aja itu juga kita nggak dapat apa-apa. Kalau lebih buruk, kita ngerugi. Lalu kemudian institutional structures and organization. Nah, ini tadi yang terkait juga dengan governance, bahwa struktur kelembagaan dan organisasi di dalam masyarakat setempat apa yang berkembang. Nah, yang terakhir adalah political structures. Nah, political structure struktur politik yang ada dan berkembang di dalam sosial masyarakatnya.